Baik, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Steviana Yunisalakawa dengan NIM I1A118045. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi, sensorik, mikroorganisme pembusuk, dan atau patogen penyebab penyakit. Produk fermentasi yang saya ambil adalah produk nata de coco. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke pembahasan. Nata de coco. Nata adalah sejenis jeli kenyal berwarna putih susu atau benih yang berasal dari proses fermentasi air kelapa. Produk nata de coco ini pada awalnya diproduksi di Filipina. Secara etimologis, nata de coco berarti krim kelapa atau terapung. Proses fermentasi nata de coco dibantu oleh sejenis bakteri bernama Acetobacter psyllinum. Enzim yang dihasilkan bakteri nata de coco mengubah gula yang terkandung dalam air kelapa menjadi lembaran-lembaran serat selulosa. Lembaran-lembaran selulosa itu kemudian menjadi padat dan berwarna putih bening yang dinamakan nata. Kemudian kita masuk ke sejarah nata de coco. Di Indonesia, nata de coco sering disebut sari air kelapa atau sari kelapa. Nata de coco pertama kali berasal dari Filipina. Di Indonesia, nata de coco mulai dicoba pada tahun 1973 dan mulai diperkenalkan pada tahun 1975. Namun demikian, nata de coco mulai dikenal luas di pasaran pada tahun 1981. Kita masuk ke mikroba pembentuk nata de coco, yaitu Acetobacter psyllinum. Acetobacter psyllinum merupakan mikroorganisme yang sangat efisien menghasilkan selulosa, merupakan gram negatif, berbentuk batang, berpasangan dan saling berikatan, bereproduksi dengan binary fission, bergerak dengan flagela, dan tidak membentuk endospora. Pada kondisi tertekan, Acetobacter psyllinum berubah bentuk dengan mengembung dan memanjangkan filamen. Selama fermentasi, bakteri Acetobacter psyllinum memecah gula atau sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Glukosa diubah melalui reaksi heksokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Acetobacter psyllinum dapat mensintesa sebagian gula menjadi selulosa dan sebagian lainnya diuraikan menjadi asam asetat yang akan menurunkan pH medium. Lama fermentasi akan berpengaruh pada kadar asam yang dihasilkan dan tebal tipisnya nata. Selanjutnya kita masuk ke kandungan gizi nata de coco. Zat gizi pada nata de coco dipengaruhi oleh bahan pembuatan utama nata de coco yaitu air kelapa. Air kelapa mengandung nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan bakteri Acetobacter psyllinum. Air kelapa sebagai sumber karbon mengandung vitamin, protein, karbohidrat, dan berbagai mineral penting seperti kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan fosfor. Selain itu, air kelapa juga mengandung karbohidrat dalam bentuk sederhana antara lain sukrosa, glukosa, fruktosa, sorbitol, dan inositol. Meski begitu, bakteri Acetobacter psyllinum akan membentuk nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui suatu proses yang dikontrol. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Biologi LIPI, kandungan gizi nata de coco per 100 gram nata mengandung 80% air, 20 gram karbohidrat, 146 kilokalori, 20 gram lemak, 12 mg kalsium, 2 mg fosfor, dan 0,5 mg ferum atau besi. Sedangkan kandungan gizi 100 gram nata de coco yang dikonsumsi dengan sirup yaitu 67,7% air, 12 mg kalsium, 0,2% lemak, 2 mg fosfor atau jumlah yang sama untuk vitamin B1 dan protein, 5 mg zat besi dan 0,1 mikrogram riboflavin. Kita masuk ke proses metabolisme dari nata de coco. Bakteri Acetobacter psyllinum akan dapat membentuk nata de coco jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Dalam kondisi demikian, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun zat gula menjadi ribuan rantai serat atau selulosa. Dari jutaan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut akan dihasilkan jutaan lembar benang-benang selulosa yang akhirnya tampak padat yang disebut sebagai nata.
Aktivitas dari Acetobacter pseudomonas dalam memproduksi nata adalah sebagai berikut. Sel-sel Acetobacter pseudomonas mengambil glukosa dari larutan gula, kemudian digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor pada membran sel, kemudian keluar bersama-sama enzim yang mempolimerisasikan glukosa menjadi selulosa di luar sel. Prekursor dari polisakarida tersebut adalah UDP glukosa. Prekursor ini kemudian mengalami polimerisasi dan berikatan dengan aseptor membentuk selulosa. Selanjutnya kita masuk ke sensorik nata de coco. Yang pertama yaitu warna. Warna nata de coco pada umumnya memiliki warna putih dan bersih. Ini dikarenakan Acetobacter pseudomonas dapat mengubah gula menjadi selulosa dan jalinan selulosa inilah yang menghasilkan warna putih pada nata. Kemudian aroma yaitu tidak berbau asam dikarenakan ketika dilakukan pengupasan kulit ari nata de coco, salah satu bagian penting sebelum lembaran nata de coco itu dipotong memakai mesin. Kulit ari yang sejatinya jaringan bakteri Acetobacter pseudomonas yang memfermentasikan air kelapa sehingga menjadi nata perlu dibuang supaya nata de coco terlihat bersih, tidak berbulu, dan tidak berbau. Rasanya tidak berasa, karena residu atau sisa-sisa substrat umumnya akan larut dan hilang pada proses hilir dalam proses produksi nata de coco, berupa pembersihan, perebusan, perendaman, dan pencucian sehingga produk akhir nata de coco tidak lagi mengandung residu sumber karbon dan nitrogen yang digunakan. Bila nata de coco masih berasa atau berbau asam, maka berarti proses pencucian belum sempurna menghilangkan sisa-sisa substrat atau media pertumbuhan. Tekstur dari nata de coco yang baik yaitu kenyal. Salah satu hal yang mempengaruhi tekstur nata de coco adalah serat. Kadar serat yang tinggi akan menghasilkan nata dengan kekenyalan yang tinggi pula. Apakah mikroba pembusuk dimungkinkan hidup dalam nata de coco? Jawabannya ya, memungkinkan. Ini dikarenakan nata de coco merupakan salah satu bahan pangan yang rentan terhadap kontaminasi mikroba. Sebab, nata de coco selain mengandung kadar air yang tinggi juga mengandung unsur-unsur kimia dasar sebagai sumber energi untuk pertumbuhan sel mikroba. Penyimpanan bahan pangan termasuk nata de coco yang tidak sesuai dengan kondisi yang ideal akan menimbulkan efek yang buruk pada produk tersebut. Misalnya, terjadinya kontaminasi mikroba seperti bakteri, katang, dan kamir yang mengakibatkan produk tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Selain itu, juga memiliki aroma, rasa, dan warna yang tidak normal serta tekstur yang tidak kenyal. Apakah pada nata de coco mikroba patogen dimungkinkan untuk hidup? Jawabannya yaitu kecil kemungkinan mikroba patogen dapat hidup. Ini dikarenakan bahan utama pembuatan nata de coco adalah air kelapa. Air kelapa mengandung tanin atau antidotum atau anti racun. Tanin bersifat antibakteri yang akan menghambat pertumbuhan bakteri. Air kelapa diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen seperti Salmonella typhi dan Escherichia coli penyebab diare. Terima kasih, itu adalah hasil presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.